Kebayang gak sih kalau laptop lama yang mungkin udah ngejogrok aja di lemari, itu ternyata punya kekuatan tersembunyi buat ngejalanin AI canggih. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar rahasia yang bisa jadi mengubah cara pandang kalian soal barang elektronik lama. Pertanyaannya simple, tapi sekaligus menantang banget. Emangnya bisa sebuah laptop standar keluaran tahun 2018 yang mungkin kita anggap udah jadul, beneran sanggup buat jalanin model AI modern? Kebanyakan orang pasti langsung bilang nggak mungkin lah. Tapi gimana kalau jawabannya ternyata bisa? Oke, kita bedah sekarang. Kuncinya itu, dengerin ya, bukan di CPU yang lebih kencang, bukan prosesor i7 atau i9 paling baru, bukan itu. Ternyata, komponen yang paling nentuin itu justru sesuatu yang sering kita lupain, kapasitas memori alias RAM. Cuma dengan 32 GB, laptop tua kalian itu bisa berubah jadi mesin AI yang kemampuannya, wah, di luar dugaan. Biar jelas, kita bakal urai semuanya satu persatu. Kita mulai dari kenapa sih AI lokal itu penting, terus kita lihat performa laptop kalau cuma pakai CPU doang, abis itu kita coba tambahin GPU, kita bandingin hasilnya, lalu saya kasih tahu software apa aja yang kalian butuhin, dan terakhir kita tarik kesimpulan soal masa depan AI di tangan kalian. Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, ngapain sih repot-repot jalanin AI di laptop sendiri? Kan udah ada tuh layanan cloud kayak ChatGPT yang gampang. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada alasan strategis yang kuat banget di balik ini. Ada 3 alasan utama yang penting banget. 1. Privasi. Ini mutlak. Data-data sensitif, dokumen kantor, atau kode program kalian nggak akan pernah keluar dari laptop. 2. Soal biaya. Kalian cuma keluar modal di awal buat hardware, setelah itu nggak ada lagi biaya langganan bulanan yang bikin kantong bolong. Dan yang ketiga, kemandirian. AI kalian bakal tetap jalan, bahkan pas lagi nggak ada koneksi internet sama sekali. Biar gampang bayanginnya, anggap aja RAM itu meja kerja kita. RAM 8 atau 16 GB itu ibarat meja belajar kecil, cukuplah buat tugas-tugas ringan. Tapi RAM 32 GB, wah itu kayak punya meja kerja super besar di studio. Kalian bisa gelar semua rancangan proyek paling rumit sekalipun, dalam hal ini model AI dengan miliaran parameter, dan ngerjain semuanya dengan leluasa. Oke, kita masuk skenario pertama. Kita pakai laptop standar dari tahun 2018. Prosesornya Intel Core i5 generasi ke-8. Nggak ada kartu grafis dewa, cuma CPU doang, dan satu komponen kunci tadi, RAM 32 GB. Nah, ini nih yang bikin kaget. Lihat deh tabel ini. Dengan RAM segitu, kita nggak cuma bisa jalanin model-model AI yang kecil-kecil aja. Model 7-8 miliar parameter buat kerjaan sehari-hari, lancar jaya. Bahkan model 13 miliar parameter yang jauh lebih pinter, itu masih bisa banget dijalanin. Dan yang paling gila, model raksasa 34 miliar parameter pun masih mungkin, walaupun ya agak kerasa lemot sedikit. Loh, kok bisa? Kuncinya itu ada di sebuah teknik pinter namanya kuantisasi. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita nge-zip file model AI-nya, jadi ukurannya dikompres biar lebih kecil tanpa kehilangan banyak kepinterannya. Nah, karena RAM kita gede, kita jadi bisa muat versi model yang lebih besar dan lebih cerdas, bahkan setelah dikompres. Tapi tentu ada tapinya, ada kelemahannya juga. Kalau kalian mau bikin gambar pakai AI kayak Stable Diffusion, cuma ngandelin CPU itu bakal jadi ujian kesabaran. Satu gambar aja bisa butuh waktu beberapa menit. Jelas ini nggak efisien, dan nunjukin di mana letak kelemahan kalau kita cuma pakai CPU. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Gimana kalau di laptop yang sama kita tambahin kartu grafis? Nggak usah yang mahal-mahal, cukup NVIDIA Quadro P1000 dengan VRAM 4 GB. Kira-kira bakal beda jauh nggak ya? Nah, disinilah sihirnya mulai bekerja, lewat konsep yang namanya hybrid offloading. Ini tuh strategi cerdas di mana VRAM 4 GB yang terbatas itu nggak jadi masalah. Kita gabungin aja kecepatan VRAM GPU dengan kapasitas super besar dari RAM sistem kita yang 32 GB. Cara kerjanya tuh gini, simple kok. Pertama, bagian model yang paling penting dan sering diakses itu dimasukin ke VRAM 4 GB yang super ngebut. Kedua, sisa modelnya yang gede itu ditampung di RAM 32 GB kita yang lega. Terakhir, CPU bertugas jadi manajer lalu lintasnya, mastiin data mengalir lancar antara keduanya. Hasilnya, sistem yang jauh lebih efisien dan bertenaga. Oke, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita adu langsung performanya. Skenario CPU doang lawan CPU plus GPU. Seberapa jauh bedanya kalau kita lihat data realnya? Dan wow,
Lihat aja grafiknya. Bedanya kelihatan banget buat bikin gambar. Kalau cuma pakai CPU, kita nunggu 1-2 menit. Kalau dioptimalkan sedikit pakai grafis bawaan Intel, bisa turun jadi 15-25 detik. Tapi, begitu kita pakai GPU Quadro P1000, wush, di bawah 10 detik. Ini lompatan performa yang luar biasa banget. Terus, gimana buat model bahasa? Nah, kalau untuk model yang lebih kecil, sekitar 3 miliar parameter, GPU ini ngasih dorongan kecepatan yang lumayan. Dari sekitar 20 token per detik, bisa naik jadi di atas 30, bahkan bisa nyentuh 60. Nah, untuk model yang lebih gede, 8 miliar parameter, performanya memang sedikit turun karena pakai mode hybrid, tapi ini masih di level yang nyaman banget buat dipakai ngobrol sehari-hari. Oke, kita udah lihat kan kemampuannya? Sekarang bagian prakteknya. Gimana caranya biar kalian bisa mulai coba sendiri? Ini beberapa software dan tips optimasi sistem yang penting. Tenang, kalian gak harus jago coding kok buat mulai. Aplikasi kayak Ollama dan LM Studio ini bikin prosesnya jadi segampang ngunduh aplikasi biasa. Ollama ini cocok banget buat pemula, sementara LM Studio ngasih kontrol lebih buat kalian yang suka ngoprek. Dua-duanya ini titik awal yang bagus banget. Oh iya, ada beberapa trik simpel juga buat dongkrak performa. Sedikit oprekan, tapi hasilnya lumayan. Di Windows itu ada fitur keamanan namanya VBS atau Core Isolation. Nah, fitur ini bisa sedikit ngehambat performa CPU. Coba deh nonaktifkan sementara pas mau jalanin AI, kecepatannya bisa naik sampai 15%. Terus, pastiin RAM 32 GB kalian itu terdiri dari 2 keping 16 GB, biar bisa jalan di mode dual channel. Ini bisa gandain kecepatan transfer datanya. Jadi, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih kesimpulan utamanya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya cuma satu kalimat ini, dan ini penting banget buat diingat. RAM itu soal ukuran. Seberapa besar dan seberapa rumit model AI yang bisa muat di meja kerja kalian. Sementara GPU itu soal kecepatan. Seberapa cepat kalian bisa dapat jawaban dari model AI itu. Keduanya penting, tapi semuanya berawal dari punya RAM yang cukup besar. Jadi, lain kali lihat laptop lama, jangan cuma dianggap barang rongsokan. Anggap itu sebagai lab AI pribadi kalian yang siap buat dieksplorasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi kalian mau bikin apa dengan kekuatan AI pribadi ini?